Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan pagi pada hari ini, yang akan menuntun kami untuk hidup di dalam Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat memahami dan kuatkan kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Amin. Tema kita dalam renungan ini yaitu kesuksesan yang hakiki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesuksesan tidaklah datang dengan sendirinya dan harus diupayakan. Ketika melihat orang yang telah sukses, jangan hanya mengagumi posisinya ketika sudah berhasil, namun belajarlah darinya akan proses hidup, kerja, dan usaha yang keras serta waktu yang dikorbankan hingga mencapai puncak kesuksesannya. Keadaan jatuh, gagal, dan patah itu pasti akan dialami. Namun ketika kita bangkit dan berdamai dengannya, kita adalah pemenangnya untuk menjadi sukses. Sukses itu perlu dijemput, bukan cuma diam, karena sukses tidak akan menghampirimu dengan sendirinya. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang kuperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk kuat, teguh dan berhati-hati dalam menaati firman Tuhan. Kunci keberhasilan bukanlah mengandalkan kepintaran atau kekuatan manusia, melainkan mempunyai komitmen untuk hidup dalam kebenaran Tuhan tanpa berkompromi atau menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Misalnya berkompromi dengan dosa, menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Salah satu contohnya ketika kita naik jabatan, agar aman kita memberikan uang pelicin atau ke dukun untuk memuluskan rencana kita itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 prinsip utama untuk kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam menghadapi masa depan untuk sukses, kita pasti akan mengalami tantangan yang membuat kita takut. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak dikuasai oleh rasa takut, melainkan memiliki keberanian mental dan rohani yang bersumber dari penyertaannya. 2. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan bukan sekadar tahu ayat firman Tuhan, melainkan bertindak secara cermat. Kita diajak untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dalam setiap keputusan, pekerjaan, dan hubungan kita dengan sesama. 3. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kesetiaan membutuhkan fokus yang teguh. Dunia sering menawarkan jalan pintas untuk sukses yang berupa godaan yang menggiurkan, sehingga kita bisa membelokkan diri kita, fokus kita
dari kehendak Tuhan. Saudara-saudariku, kita ingin sukses dan berjaya. Kuncinya yaitu tetaplah berada di jalan yang benar, yaitu fokus pada petunjuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami dan ajarkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang aktivitas kegiatan dan juga pekerjaan kami. Biarlah berkenan semua di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami dalam segala usia, keadaan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati dengan segala kebutuhan mereka, Engkau berikan yang terbaik. Dampingi mereka Tuhan dan ajarkan supaya mereka bijak di dalam mengambil sebuah keputusan atau bijak menjalani hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ataupun jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan mereka tetap sehat-sehat. Engkau berikan kesempurnaan, pemulihan, penyembuhan atas tubuh mereka yang sakit. Dan kiranya Engkau mendampingi mereka. Berikan mereka kebahagiaan dan sukacita. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh. Pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Kami serahkan Inang Hinsa Buru Tambunan, Opung Kevin Buru Tauruk, Inang Najwa, dan semuanya Tuhan. Jemaat-Mu yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka. Biarlah Tuhan Engkaulah yang menjamah tubuh mereka, memampukan mereka, menguatkan Tuhan. Dan mari Tuhan berikan mereka semangat yang baru, urapan yang baru, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu. Kami serahkan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Alfredo Putra Christian Siregar yang genap usianya pada hari ini 13 tahun. Gilbert Atlas Agassi Sitomorang yang genap usianya 22 tahun. Pendi Simbolon yang genap usianya yaitu 64 tahun. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhanlah yang memberikan kesehatan, berikan kesuksesan, berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Sesuai dengan segala keinginan mereka, biarlah Tuhan boleh berjalan seturut dengan rencana-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi atas kehidupan mereka. Mari Bapa, Engkau berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami serahkan doa kami ini semua kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.